Nabi Ibrahim alaihissalam punya seorang istri yang bernama Sarah binti Bauhar bin Azar. Sarah ini sebenarnya masih sepupuan dengan Nabi Ibrahim dari jalur ayah. Mereka udah menikah selama berpuluh-puluh tahun. Tapi sayangnya, Nabi Ibrahim dan Siti Sarah belum juga dikaruniai anak. Suatu hari, Siti Sarah berkata kepada Nabi Ibrahim, "Sudah puluhan tahun kita menikah, tapi aku belum bisa memberimu keturunan. Allah Maha mengetahui segalanya, wahai Sarah. Segala sesuatu pasti ada waktunya," jawab Nabi Ibrahim dengan lembut. "Kalau kau berkenan, nikahilah Hajar, pembantuku itu. Siapa tahu Allah memberimu keturunan darinya," ucap Siti Sarah dengan tulus dan ikhlas. Mendengar ucapan istrinya itu, Nabi Ibrahim menyetujuinya. Setelah diizinkan oleh Siti Sarah, Nabi Ibrahim pun menikahi Siti Hajar. Dari pernikahan inilah Nabi Ibrahim dikaruniai seorang anak yang kemudian beliau beri nama Ismail. Nabi Ibrahim sangat bersyukur kepada Allah atas kelahiran putra pertamanya, Nabi Ismail. Setelah sekian lama menanti, akhirnya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kebersamaan mereka nggak berlangsung lama. Nggak lama setelah kelahiran Nabi Ismail, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa istrinya, Siti Hajar, dan putranya yang masih bayi, Nabi Ismail, ke sebuah lembah yang sangat tandus. Di lembah itu nggak ada kehidupan sama sekali. Nggak ada manusia yang tinggal di sana. Hewan, tumbuhan, bahkan mata air pun nggak ada di sana. Yang ada hanya gurun pasir yang gersang. Lembah ini kemudian dikenal dengan nama Mekkah Al-Mukarramah. Maka berangkatlah Nabi Ibrahim bersama istri dan anaknya yang masih bayi menuju Mekkah. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, akhirnya Nabi Ibrahim dan keluarganya sampai di Mekkah. Beliau menempatkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di suatu tempat, lalu Nabi Ibrahim pergi meninggalkan mereka. Allah memang memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail ke sana, tapi Allah tidak memerintahkan Nabi Ibrahim untuk tinggal bersama mereka. Akhirnya, secara diam-diam, Nabi Ibrahim menuntun untanya, lalu pergi meninggalkan istri dan anaknya. Saat Siti Hajar melihat suaminya yang mau pergi meninggalkan mereka, beliau pun memegang baju Nabi Ibrahim dan berkata, "Wahai suamiku, apakah engkau hendak meninggalkan aku dan anakku di tempat yang gersang dan tandus ini? Kepada siapakah engkau menitipkan kami?" Nabi Ibrahim tetap berjalan dan tidak menjawab pertanyaan Siti Hajar. Kemudian Siti Hajar kembali berkata, "Wahai suamiku, apakah engkau hendak meninggalkan aku dan anakku di tempat yang gersang dan tandus ini? Kepada siapakah engkau menitipkan kami?" Nabi Ibrahim tetap berjalan dan tidak menjawab pertanyaan istrinya. Lalu Siti Hajar kembali berkata, "Wahai suamiku, apakah semua ini adalah perintah dari Allah? Apakah engkau menitipkan kami kepada Allah?" Maka Nabi Ibrahim pun berhenti dan memberi isyarat bahwa ini adalah perintah Allah, dan beliau menitipkan mereka kepada Allah. Melihat isyarat yang diberikan oleh suaminya itu, Siti Hajar berkata, "Kalau ini perintah dari Allah, aku ridha dengan perintah ini. Allah pasti akan menjagaku dan aku bertawakal kepadanya." Di tengah perjalanan, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak memiliki tanaman apapun, di dekat rumah-Mu yang mulia, Baitullah. Ya Allah, aku lakukan ini agar mereka bisa mendirikan salat. Maka mohon jadikanlah hati sebagian manusia tergerak untuk mencintai mereka, dan berilah mereka rezeki dari berbagai macam buah-buahan, agar mereka bersyukur."
Setelah Nabi Ibrahim pergi, Siti Hajar tetap merawat dan menyusui Nabi Ismail seperti biasanya. Tapi nggak lama kemudian, persediaan makanan dan minuman pun mulai habis. Ismail kecil terus menangis karena kehausan. Siti Hajar mencoba menyusuinya, tapi ASINya tidak mau keluar. Maka Siti Hajar pun berdiri dan melihat sekelilingnya. Ia berharap ada air yang bisa dia temukan. Tangisan Nabi Ismail membuat Siti Hajar semakin bingung. Tiba-tiba Siti Hajar melihat genangan air di balik Bukit Safa. Dengan penuh harap, ia naik ke bukit itu. Begitu Siti Hajar sampai di atas bukit tersebut, beliau tidak melihat setetes air pun, ternyata cuma fata morgana. Namun Siti Hajar tidak menyerah. Saat beliau masih berdiri di atas Bukit Safa, tiba-tiba Siti Hajar kembali melihat genangan air di Bukit Marwah. Beliau pun segera turun dari Bukit Safa, lalu berlari kecil menaiki Bukit Marwah. Namun saat beliau sampai di atas Bukit Marwah, air juga tidak ada. Lagi-lagi hanya fata morgana. Ketika beliau berada di atas Bukit Marwah, Siti Hajar kembali melihat genangan air di Bukit Safa. Maka beliau pun turun dari Bukit Marwah dan kembali naik ke Bukit Safa sambil berlari-lari kecil. Hal ini terus beliau lakukan sampai 7 kali. Nah, lari-lari kecil yang dilakukan Siti Hajar dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali ini kemudian menjadi rukun ibadah haji yang kita kenal dengan sa'i. Setelah berulang kali naik turun antara Bukit Safa dan Bukit Marwah, barulah Siti Hajar menyadari kalau air memang nggak ada di sana. Maka Siti Hajar pun kembali ke tempat Nabi Ismail. Begitu beliau sampai di tempat Nabi Ismail, Siti Hajar terkejut bukan main. Ternyata di bawah kakinya Nabi Ismail ada mata air yang mengalir dengan sangat deras. Perlu sahabat seiman ketahui, sebenarnya ada beberapa pendapat mengenai munculnya mata air itu. Ada yang berpendapat mata air itu keluar karena hentakan kaki Nabi Ismail saat beliau menangis kehausan. Namun ada juga yang meyakini kalau mata air tersebut muncul karena Allah mengutus malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril mengepakkan sayapnya ke tanah, maka keluarlah air tersebut. Nah, mayoritas ulama menyepakati kalau pendapat kedualah yang lebih kuat. Saat Siti Hajar melihat air memancar begitu deras dari bawah kaki Nabi Ismail, beliau segera berlari mendekatinya. Dengan sigap, ia membuat semacam bendungan kecil dari pasir, agar air itu tidak menyebar kemana-mana. Saat beliau sedang membuat bendungan itu, Siti Hajar mengucapkan, "Zam-zam," yang berarti, "Berkumpullah, berkumpullah." Dari sinilah air itu kemudian dikenal dengan nama Zam-zam. Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda, "Semoga Allah merahmati ibunya Ismail. Andai saja Siti Hajar tidak membendung air itu, niscaya Zam-zam akan menjadi lautan yang luas." Pada suatu hari, sekelompok pedagang dari Yaman sedang dalam perjalanan menuju Syam. Dalam rute perjalanan mereka melewati daerah sekitar Mekah. Ketika mereka mulai mendekati wilayah itu, mereka melihat burung-burung terbang melingkar di atas sebuah lembah. Mereka tahu, jika ada burung yang terbang seperti itu, biasanya ada air di sana, atau mungkin mata air, bahkan mungkin ada danau di sana. Dengan penasaran, mereka pun mendekati lembah tersebut. Sesampainya di sana, mereka terkejut saat bertemu dengan seorang wanita dan seorang anak kecil. Mereka lalu bertanya, "Kalian ini jin atau manusia?" Siti Hajar menjawab, "Aku manusia. Ini adalah tempat yang telah Allah siapkan untuk ditinggali oleh putraku." Lalu Hajar pun menceritakan kisahnya, bagaimana ia ditinggalkan di lembah itu, dan bagaimana mata air yang ajaib itu muncul. Para pedagang itu berkata, "Bolehkah kami meminum air darimu?" Maka Siti Hajar pun mengizinkannya.
Ketika mereka meminum air Zam-Zam itu, ternyata airnya sangatlah segar, jernih, dan menyejukkan. Mereka juga melihat bahwa lembah yang tadinya gersang kini telah ditumbuhi rerumputan, pertanda kesuburan mulai hadir. Hati mereka pun sangat gembira. Nggak lama setelah itu, para pedagang kembali ke Yaman, lalu membawa keluarga serta hewan ternak mereka ke Mekah. Lalu para pedagang itu memutuskan untuk tinggal di sana. Sejak saat itu, Mekah yang dulunya sunyi dan tandus berubah menjadi wilayah yang subur dan ramai penduduk. Benar-benar luar biasa nikmat Allah ketika kita ikhlas dan ridha atas takdirnya, maka Allah akan mencukupi dengan cara yang tak terduga. Sekarang mari kita lanjut ke kisah pembangunan Ka'bah Baitullah. Sebenarnya Ka'bah Baitullah sudah pernah dibangun jauh sebelum masa Nabi Ibrahim. Dalam riwayat disampaikan, Baitullah pertama kali didirikan oleh Nabi Adam bersama putranya yang bernama Shits. Namun seiring berjalannya waktu, tepatnya pada masa Nabi Nuh alaihi salam, terjadi sebuah peristiwa besar, yaitu banjir yang sangat dahsyat. Akibat dari peristiwa itu, Ka'bah Baitullah hancur dan yang tersisa hanyalah pondasinya saja. Maka Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun kembali Ka'bah Baitullah dan menyempurnakannya. Saat menerima wahyu ini, Nabi Ibrahim masih berada di negeri Syam. Maka beliau pun berangkat menuju Mekah, menjalankan perintah Allah dengan penuh keikhlasan. Ketika sampai di Mekah, Nabi Ibrahim sempat bingung. Beliau nggak tahu di mana letak fondasi Baitullah yang dahulu pernah dibangun oleh Nabi Adam. Lalu Allah memerintahkan awan untuk menaungi area fondasi itu sebagai petunjuk kepada Nabi Ibrahim. Setelah menerima petunjuk dari Allah, Nabi Ibrahim pun mulai membangun Ka'bah Baitullah di tempat tersebut. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah Baitullah menggunakan batu sesuai kondisi saat itu. Dalam proses pembangunan ini, Nabi Ibrahim nggak bekerja sendirian. Beliau dibantu oleh putranya Nabi Ismail. Nabi Ismail bertugas mengambil batu dan lumpur, sedangkan Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah tersebut. Pada saat proses pembangunan hampir selesai, Nabi Ibrahim ingin memastikan apakah posisi Ka'bah sudah rapi dan simetris. Untuk itu, beliau berdiri di sebuah tempat yang agak tinggi agar bisa melihat keseluruhan bangunan dengan jelas. Setelah merasa cukup, beliau pun turun dari tempat tinggi itu dengan cara meloncat ke bawah. Nah, saat Nabi Ibrahim meloncat, tanah yang diinjak itu meninggalkan bekas telapak kakinya. Bekas itu nggak hilang, melainkan Allah abadikan sebagai tanda kebesarannya dan penghormatan atas perjuangan Nabi Ibrahim. Hingga kini, jejak tersebut masih ada dan dikenal dengan nama Maqam Ibrahim. Kemudian, Nabi Ibrahim memerintahkan Nabi Ismail untuk mencari sebuah batu yang akan beliau letakkan di salah satu sudut Baitullah. Saat itu, Ka'bah belum seperti sekarang. Di masa Nabi Ibrahim, Ka'bah hanya memiliki dua sudut atau dua rukun, yaitu Rukun Yamani dan Rukun Hajar Aswad. Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, carilah sebuah batu yang bisa kita jadikan sebagai penanda bagi manusia." Mendengar perintah itu, Nabi Ismail segera pergi mencari batu yang sesuai. Setelah beberapa waktu, ia kembali membawa sebuah batu kepada ayahnya. Namun, ketika Nabi Ibrahim melihat batu itu, beliau kurang menyukainya dan berkata, "Carilah batu yang lain, wahai anakku." Nabi Ismail kembali pergi untuk mencari batu tersebut. Sementara itu, saat Ismail sedang dalam perjalanan, datanglah malaikat Jibril membawa sebuah batu dari surga. Batu itu diletakkannya di tempat yang telah ditentukan. Maka datanglah Nabi Ismail ke tempat itu dan mengambil batu tersebut. Batu ini kelak dikenal dengan nama Hajar Aswad.
Dahulu, saat terjadi banjir besar di zaman Nabi Nuh, batu ini sempat diselamatkan dan disimpan di Gunung Abu Qubais. Kini, batu itu diletakkan kembali oleh Nabi Ibrahim di sudut Ka'bah yang sampai sekarang menjadi bagian penting dari bangunan suci tersebut. Setelah Baitullah selesai dibangun, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyeru kepada seluruh manusia agar datang menunaikan ibadah haji. Mendengar perintah itu, Nabi Ibrahim pun bertanya, "Ya Allah, sampai sejauh mana suaraku bisa terdengar?" Lalu malaikat Jibril menjawab, "Wahai Ibrahim, tugasmu hanyalah menyampaikan." Mendengar perkataan malaikat Jibril, Nabi Ibrahim pun naik ke tempat yang tinggi di sekitar Baitullah, lalu berseru, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah membangun rumah ini untuk kalian, maka datanglah dan kunjungilah ia." Dengan izin Allah, suara Nabi Ibrahim dibawa oleh angin hingga menggema ke seluruh penjuru bumi. Bahkan dalam riwayat disebutkan, suara itu didengar oleh jiwa-jiwa manusia, termasuk yang belum lahir. Dan setiap jiwa yang mendengarnya menjawab panggilan itu sebagai bentuk kesanggupan untuk berhaji. Setelah itu, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengajarkan tata cara haji atau manasik haji kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan semua orang yang ada bersama mereka. Dari sinilah ibadah haji yang kita kenal sekarang bermula. Singkat cerita, setelah selesai melempar jumrah di Mina, malam harinya Nabi Ibrahim mengalami sebuah mimpi yang mengguncangkan hatinya. Dalam mimpi itu, beliau diperintahkan untuk menyembelih putranya, Ismail. Awalnya, Nabi Ibrahim mengira bahwa mimpi itu hanyalah godaan dari setan yang ingin mengganggu dan menguji imannya. Namun di malam kedua mimpi yang sama kembali datang. Dan lagi-lagi Nabi Ibrahim menganggapnya sebagai gangguan dari setan. Tapi ketika mimpi itu datang lagi untuk ketiga kalinya, ada suara yang memanggil beliau dalam tidurnya. "Wahai Ibrahim, setan tidak akan menyuruhmu untuk taat kepada Tuhanmu. Maka lakukanlah perintah itu." Barulah saat itu Nabi Ibrahim benar-benar yakin bahwa ini bukan mimpi biasa, bukan pula godaan setan, melainkan perintah langsung dari Allah. Keesokan harinya Nabi Ibrahim berkata kepada Siti Hajar, istrinya, "Basuhlah kepala Ismail, minyakilah rambutnya, dan dandani dia dengan baik." Siti Hajar pun menuruti perintah Nabi Ibrahim, tanpa curiga sedikit pun. Setelah itu, Nabi Ibrahim memanggil putranya dan berkata, "Wahai anakku, ambillah pisau dan tali. Kita akan mencari kayu bakar di jalan gunung itu." Nabi Ismail pun mengambil apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Lalu mereka berdua berangkat, berjalan menuju pegunungan. Di tengah perjalanan tiba-tiba muncullah seorang pria tua. Ia menghampiri Nabi Ibrahim dan bertanya, "Wahai Ibrahim, kalian mau kemana?" Nabi Ibrahim menjawab, "Ke jalan gunung itu, aku ada urusan di sana." Lalu pria tua itu berkata, "Jangan pergi Ibrahim, aku tahu itu bukan perintah Tuhanmu, itu pasti godaan setan yang menyuruhmu untuk menyembelih anakmu sendiri." Mendengar perkataan itu, Nabi Ibrahim segera menyadari, pria tua ini bukan orang biasa. Ini adalah iblis. Dengan tegas Nabi Ibrahim berkata, "Menjauhlah dariku, wahai musuh Allah. Aku benar-benar akan mengikuti perintah dari Tuhanku." Setelah gagal menggoda Nabi Ibrahim, iblis pun beralih untuk menggoda Nabi Ismail. Ia mendekati Nabi Ismail lalu bertanya, "Wahai anak muda, tahukah kamu kemana ayahmu akan membawamu?" Nabi Ismail menjawab, "Kami hendak mencari kayu bakar." Lalu iblis berkata kepada Nabi Ismail, "Demi Allah, bukan itu tujuan ayahmu. Ayahmu akan menyembelihmu." Ia menyangka itu adalah perintah dari Allah. Nabi Ismail pun menjawab,
Aku yakin ini adalah perintah Allah. Aku ridha dan mematuhi perintahnya. Dengan jawaban itu, iblis pun kalah. Ia nggak berhasil menggoda Nabi Ibrahim maupun Nabi Ismail. Saat mereka sampai di jalan menuju gunung tadi, Nabi Ibrahim pun menyampaikan tujuan yang sebenarnya kepada Nabi Ismail. Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana menurutmu?" Mendengar perkataan ayahnya, Nabi Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Percakapan yang penuh keimanan ini diabadikan dalam Al-Quran, tepatnya di surah As-Saffat ayat 102. Karena melihat anaknya ridha terhadap perintah Allah, Nabi Ibrahim pun bersiap untuk melaksanakan perintah itu. Sebelum proses penyembelihan itu dilakukan, Nabi Ismail berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, saat engkau mau menyembelihku, maka ikatlah tangan dan kakiku terlebih dahulu, agar aku tidak meronta-ronta saat pisau menyentuh kulitku. Tajamkanlah pisaumu, wahai ayah, agar engkau bisa cepat menyembelihku." Nabi Ismail lalu melanjutkan, "Ayah, balikkanlah wajahku, jangan lentangkan aku menghadapmu, agar engkau tidak melihat wajahku, karena itu bisa membuatmu ragu atau merasa kasihan kepadaku, sehingga engkau urungkan niatmu untuk melaksanakan perintah Allah. Setelah itu ayah, tolong kembalikan bajuku kepada ibu. Biarlah baju ini bisa ia peluk dan cium sebagai pengobat rindunya kepadaku." Mendengar ucapan putranya yang begitu tulus, dengan haru Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku Ismail, sungguh engkau adalah sebaik-baik makhluk yang menjalankan perintah Allah." Ketika Nabi Ibrahim bersiap untuk menyembelih putranya, tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak disangka-sangka. Pisau yang ada di tangan Nabi Ibrahim menjadi tumpul dan nggak bisa digunakan. Nabi Ibrahim pun kembali mengasah pisaunya agar menjadi tajam. Setelah itu beliau kembali mencoba untuk menyembelih putranya Ismail. Namun saat pisau itu menyentuh bagian bawah rahang Nabi Ismail, dengan izin Allah tiba-tiba pisau itu terbalik. Yang mengenai tubuh Nabi Ismail justru bagian punggungnya yang tumpul, bukan mata pisaunya. Hal ini terjadi sampai 3 kali. Setiap kali Nabi Ibrahim mencoba untuk menyembelih putranya, setiap kali pula Allah membalikkan pisau itu, sehingga pisau itu nggak bisa melukai Nabi Ismail. Tiba-tiba, saat Nabi Ibrahim sedang mencoba menyembelih putranya lagi, terdengarlah suara yang memanggilnya. "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Ambillah hewan yang ada di belakangmu, karena itulah tebusan untuk putramu." Nabi Ibrahim pun menoleh ke belakang, lalu beliau melihat seekor domba yang sedang turun dari gunung. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa domba itu adalah hewan kurban milik Habil, yang dahulu pernah diterima oleh Allah. Maka Nabi Ibrahim pun langsung mengejar domba itu, lalu menyembelihnya. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim gak pernah tahu kalau Allah bakal menggantikan posisi putranya dengan seekor domba yang beliau tahu ini adalah perintah Allah. Dari kisah ini, kita belajar, ketika kita bersabar dan ridha terhadap ujian yang Allah berikan, yakinlah bahwa di balik semua itu,